Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, yang paling tinggi derajatnya di antara kamu, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita bersama dapat hadir, berkumpul, bermajelis taklim di rumah ahli bait sekeluarga dan berkeluarga dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat dan rasa taat, serta dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena mengharap mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini pertemuan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan, kita hadiahkan selalu dan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat serta salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga dengan syafaat Rasul. Nah, oleh karena itu mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul minimal. Kalau dulu zaman Rasul bisa ketemu langsung, ya, bisa salaman, cium tangan, hormat, ngasih makanan, ngasih minum, menjaga. Nah kalau sekarang paling minimal ya selawat dan salam. Tapi yang maksimal adalah menjaga warisan. Warisan Nabi itu ada dua untuk kita. Ya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu, aku pusakakan kepadamu dua hal
Yang apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul, hadis. Artinya kita berpegang teguh dengan Quran hadis, kita jaga, kita pertahankan, itu udah samalah itu dengan mencintai beliau. Seperti ketika beliau masih hidup. Nah, karena beliau sekarang udah nggak ada lagi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu kemuliaan kita nanti di yaumil akhir, ya, termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, terutama sekali pengurus Majelis Taklim Hidayatul Ihsaniyah, sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mari kita doakan ini pengurus ya tetap eksis, tetap berada di tengah-tengah kita, supaya Majelis Taklim ini tetap berlangsung terus. Kemudian yang saya hormati dan muliakan, Ibu ahli bait ya, Sohibul Bait, Ibu Ade, yang pada kesempatan ini juga telah menyediakan tempat kepada kita. Kita doakan semoga rumah ini rumah yang berkah, keluarga yang tinggal di sini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan setiap rezeki yang nanti dinikmati oleh keluarga dan juga diberikan kepada kita, itu juga menjadi rezeki yang barokah, yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 yang tadi di awal sudah saya bacakan. Saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Nabi Adam, dan dari seorang perempuan, Sayyidati Hawa, atau kadang-kadang kita sebut dengan Siti Hawa. Dan kami telah menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini memberikan penjelasan secara umum bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa. Jadi tidak ada manusia berasal dari monyet. Ya. Kalau ada pelajaran di sekolah mengatakan manusia belajar dari monyet, berarti yang mengatakan itulah keturunannya. Kalau kita nggak mau dikatakan keturunan dari monyet, jangan bilang manusia berasal dari monyet. Kita berasal dari manusia juga. Ya sama juga monyet berasal dari monyet. Mana kebalik? Tidak ketukar. Ya. Jadi secara umum surah Al-Hujurat 13 ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia, ya. Makanya kalimatnya diawali dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru. Tapi umum dia. Wahai manusia, kamu itu semua berasal dari manusia. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ya, yang kemudian dari dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala lah Sayyidati Hawa.
itu lebih jelas lagi nanti dapat Ibunda baca pada surah An-Nisa ayat 1. Ya, itu lebih jelas lagi tuh. Ya, bahwa Siti Hawa itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam sendiri. Kita berasal dari manusia. Jadi manusia berasal dari manusia, binatang berasal dari binatang, tumbuhan berasal dari tumbuhan, sama juga jin berasal dari jin. Jadi nggak mungkin salah karena Sang Pencipta itu adalah yang Maha Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, kita mendapatkan penjelasan dari Allah. Walaupun kita berasal dari manusia yang satu, ya, dalam proses perjalanan hidup manusia ini dibagi atau dipecah dengan suku-suku dan bangsa-bangsa. Tapi perpecahan dalam bentuk suku dan bangsa yang ada ini bukan tujuannya untuk saling bentrok, ya, tapi tujuannya untuk saling mengenal. Diingatkan dia berasal dari yang satu, nenek moyang yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan dari sekian banyak suku-suku bangsa ini tidak ada yang paling mulia di sisi Allah, nggak ada. Nggak ada itu orang Arab tuh lebih utama daripada orang Ajami, orang lain, ya, orang suku yang lain tuh nggak ada. Atau orang suku yang lain tuh lebih utama dari orang Arab tuh nggak ada. Barat lebih utama dari timur, timur lebih utama dari barat, utara lebih utama dari selatan, selatan lebih utama dari utara, itu enggak ada. Dalam pandangan Allah yang paling utama itu bukan dari suku bangsanya, bukan dari tinggal wilayah teritorialnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Ketakwaannya kepada Allah itulah yang menjadi ukuran keturunan Nabi Adam ini, dia lebih mulia di hadapan Allah daripada yang lain. Nah itu, makanya Rasul mengatakan kemudian dalam hadis, tidak ada kemuliaan kelebihan orang Arab daripada orang yang bukan Arab kecuali ketakwaan. Tidak ada. Nah kalau hadis ini dibalik, berarti kalimatnya bisa seperti ini, tidak ada kemuliaannya orang di luar Arab daripada orang Arab kecuali ketakwaannya juga. Jadi kalau kita mau dimuliakan Allah, kunci utamanya adalah bertakwa. Ya, bukan menjadi orang barat. Kayak sekarang banyak anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia udah nggak pede jadi orang Indonesia, mau jadi orang Korea. Dianggapnya orang Korea lebih unggul daripada, ini salah. Makanya mari ya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harga diri kita di akhirat itu hanya dinilai dari imtak namanya, iman dan takwa. Nah kalau bicara takwa sebenarnya sudah termasuk iman, karena dasar dari takwa itu iman. Nggak mungkin orang bisa bertakwa tanpa iman. Nah, cuman sekarang kan sering dipisah gitu. Karena memang iman lebih pada konsepnya. Iman itu lebih kepada prinsip-prinsipnya. Sedangkan kalau takwa itu lebih kepada praktis, ya, prakteknya, perbuatan. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, mengapa orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa? Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini pada surah Al-Baqarah, ya. Surah ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah kamu, ya, berbekallah kamu dalam perjalanan, dalam hidup ini, kata Allah, bawa bekal, berbekallah, jangan jalan nanti aja, ya, jalan kemanapun kita perlu bawa bekal supaya nanti nggak kesulitan di jalan. Apalagi ini jalan kehidupan, mesti punya bekal. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ketakwaan itu. Wattaquni, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah. Hai orang-orang yang sempurna, yang memiliki akal pikiran yang sempurna, ulul albab atau ulil albab. Kata ulul albab ini dalam Al-Quran 2 kali aja. Nah, ya, 2 kali disebutkan itu.
ada kata ulil absor, tapi yang ulil albab ini 2 kali, punya akal pikiran yang sempurna. Ya. Jadi kalau orang dalam hidup ini selalu bertakwa, maka dia termasuk dalam golongan orang ulul albab yang sempurna akal pikirannya, yang cerdas. Nah sekarang banyak orang punya akal pikiran tapi nggak sempurna, nggak cerdas, kalah sama nafsu. Ya. Jadi siapa yang berbekal dalam hidup ini dengan ketakwaan, ibunda sekalian, nih orang pertama yang mulia, disukai, dicintai Allah. Kemudian orang kedua, orang menjadi orang yang cerdas, yang paling cerdas, yang sempurna akal pikiran. Makanya ketakwaan ini harus menjadi bekal. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mau menjadikan ketakwaan sebagai bekal, takwa yang bagaimana yang harus kita miliki dan kita lakukan? Nah kan itu, buka dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Situ jelas Allah katakan, hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kalau ditanya takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Terus kan ada nanya balik, takwa yang sebenarnya itu bagaimana? Kan nggak mungkin kita katakan takwalah yang sebenarnya. Orang nggak tahu apa. Ya takwa sebenarnya itu apa, nggak ngerti orang. Aksi perbuatannya itu apa takwa yang sebenarnya itu? Kita disinilah baru butuh penjelasan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama? Rasul udah nggak ada, ya kan? Wakil Nabi, wakil Rasul ulama lah. Makanya ulama itu penting. Jangan ulama pula dibenci. Kalau karena fatwanya kita masih belum siap menerima, masih belum mau melaksanakan fatwanya, itu lain urusan, tapi jangan dibenci ulamanya. Kan sekarang ini banyak fatwa yang dikeluarkan majelis ulama karena dirinya belum siap. Dianggap ulamanya sih nggak pinter, ulamanya nggak tahu bagaimana kondisi masyarakat, ulamanya nggak cerdas. Oh dia nggak siap melaksanakan. Kan itu. Jadi kita perlu pendapat ulama. Apa yang dikatakan oleh ulama tentang haqqa tuqatih? Takwa yang sebenarnya itu menurut ulama itu apa? Ya. Takwa yang sebenarnya itu kata mengandung 3 unsur. Jadi kalau ada orang bertakwa harus melaksanakan 3 unsur ini. Kalau enggak, maka bukan haqqa tuqatih. Bukan takwa yang sebenarnya. Apa 3 unsur takwa itu yang harus dilakukan sekaligus? Nggak boleh salah satu, karena kalau salah satu dia menjadi takwa yang biasa, nggak takwa yang sempurna. Pertama, yazkurasmallah wala yansa. Orang yang takwa itu selalu mengingat, menyebut nama Allah dan tidak melupakan. Wala yansa. Orang yang bertakwa itu dia selalu menyebut nama, mengingat berpasti di hati, menyebut lepas nama Allah dan tidak pernah lupa. Jadi kalau orang bertakwa itu apapun situasi kondisi yang dihadapi, aktivitas yang dia lakukan, maka yang dia ingat, dia sebut pertama kali nama Allah. Itu berarti orang itu betul-betul bertakwa. Kalau banyak lupa kita daripada ingat Allah, itu belum takwa. Kalau orang bertakwa maka ingat Allahnya itu nggak pernah lupa dia. Meskipun nggak dilapaskan, tapi di hati itu selalu ingat Allah. Sehingga menjadi filter, ya, menjadi penyaring ketika dia mau ngomong, mau melakukan sesuatu, ya, teringat. Tak boleh nih. Ini nggak pantas ini. Kenapa? Ini larangan Allah ini. Ini diketahui oleh Allah nih. Nanti kalau ditanya bagaimana? Itu wujud dari ingat Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita ingat dalam bentuk lapas ya bagus. Tapi yang paling utama itu ya menyadari itu bahwa nanti
apa yang kita buat itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan, itu yang paling utama. Iya. Kan kadang-kadang ada orang sekarang kemana-mana bawa putaran tasbih ya. Luar biasa, tasbih nggak berhenti-berhenti, tahmid nggak berhenti, takbir, tapi masih mau juga menceritain orang gitu. Ya, masih mau juga fitnah, masih mau juga ghibah atau berkata kasar kepada orang tua, kepada guru, kepada orang lain yang dianggap lebih tua dari dia. Ini nggak betul. Jadi termasuk perbuatan apa ini yang pertama ini, orang yang selalu ingat ini sama dengan perbuatan orang yang ihsan lah. Ihsan itu maksudnya orang yang selalu meyakini, menyadari Allah itu berada terus di depan dia, sehingga ketika dia melakukan sesuatu terus ada yang mengingatkan, ada yang jaga. Iya, jadi unsur pertama orang yang haqqa tuqati, takwa yang sebenarnya itu dia selalu ingat nyebut nama Allah. Ya, kalau bisa dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi nyebut nama Allah. Kan ada hadis yang panjang itu yang menjelaskan bahwa setiap situasi kondisi itu ada zikirnya. Kalau kamu misalnya kamu misalnya mendapat nikmat, kulli nikmatin tasbih ya, subhanallah. Wali kulli musibatin innalillah, wali kulli ujubatin subhanallah. Semua situasi kondisi itu ada. Nah, ini kalau dilapaskan mengikuti situasi dan kondisi termasuk daripada perilaku orang yang bertakwa. Itu hal pertama, unsur pertama dari ketakwaan. Kemudian unsur yang kedua dari ketakwaan itu adalah wa ayyuta'a awamirillah wa la ya'si. Unsur yang kedua, orang yang bertakwa itu selalu mematuhi, melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak mengingkari, apalagi meninggalkan. Mengingkari aja pun enggak, apalagi meninggalkan. Kalau orang sekarang memang mengingkarinya jarang, tapi banyak meninggalkan. Padahal meninggalkan itu lebih parah dari mengingkari itu. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bagian kedua unsur takwa yang sebenarnya. Maka segala perintah Allah ini mesti kita buat, mesti kita laksanakan. Dan itulah wujud dari seorang hamba. Hamba itu kan artinya kan orang yang tunduk. Ya. Tunduk itu ya kalau disuruh kerjakan, kalau dilarang tinggalkan. Kalau ada orang katanya hamba, tunduk, tapi disuruh nggak mau kerjakan, itu kan hamba itu tuh. Itu jadi apa? Jadi tandingan tuh, jadi saingan orang yang nyuruh itu. Nah, di sini kita harus bisa lakukan poin yang kedua ini supaya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Jadi perintah-perintah Allah itu kita buat semuanya, larangan-larangannya kita tinggalkan. Perintah itu sudah tahu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang mutlak ya. Maksudnya larangan total haram, ada larangan yang setengah makruh. Nah, sekarang ada orang yang anehnya menganggap kalau yang maksiat itu adalah yang melanggar larangan Allah. Sementara kalau meninggalkan perintah Allah nggak maksiat, padahal sama aja. Jadi kalau bicara maksiat itu dua, Ibunda. Yang paling utama maksiat itu adalah melaksanakan larangan, melanggar larangan Allah, itu paling utama maksiat. Yang kedua, meninggalkan perintah Allah, itu maksiat juga. Nggak sholat, itu maksiat juga. Nggak mau puasa, itu maksiat juga. Jadi jangan dianggap nanti orang maksiat itu yang berzina aja, ya kan? Orang nggak mau nikah, itu masuk maksiat juga. Kalau memang dia punya kemampuan untuk nikah, nggak mau nikah dia dengan alasan terikat. Jadi maksiat itu bukan hanya melanggar larangan Allah, tapi meninggalkan perintah Allah yang maksiat juga. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, unsur dari ketakwaan supaya takwa kita sempurna. Yang terakhir, wa ayyaskuran ni'amallah wa la yakfur. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu selalu mensyukuri nikmat Allah dan tidak pernah mengingkari atau mengkufuri.
Jadi kadang-kadang ada orang mengaku takwa kepada Allah karena rajin sholat, puasa nggak tinggal, bahkan bolak-balik pulang haji ya, umroh gitu. Tapi sama nikmat Allah, ya Allah, pelitnya bukan main. Itu nggak takwa, nggak sampai ke takwa. Jadi orang yang betul-betul takwa sampai ke nikmat Allah pun dia harus syukuri itu. Cara mensyukuri nikmat Allah bagaimana? Gunakan nikmat itu yang dikehendaki Allah. Bukan poya-poya, bukan dihabisi sendiri, bukan. Sebenarnya apa yang ada dalam hidup ini termasuk harta yang dikasih, itu titipan. Allah sebenarnya nitipkan itu untuk ke orang-orang yang lain. Begitu. Dan sebenarnya ketika kita ngasih bunda, ngasih ke orang itu, kita sebenarnya bukan membuang duit, tapi kita nabung. Nanti duit itu akan kita minta sama dia di akhirat. Karena berat kalau kita membawa sendiri, maka titipkan aja sama orang. Uang-uang kita ini kan nggak bisa kita membawa uang di akhirat. Mana bisa? Ya, kemudian beratlah kalaupun bawa sendiri. Uang kita yang banyak. Sekarang kita punya uang lah misalnya 1 miliar. Taruh dalam tas, sanggup kita bawanya? Nggak sanggup. Uang. Taruhlah itu bukan uang korupsi, itu bawa ini nanti di akhirat. Berat itu berapa ratus kilo itu. Wah, gimana ya bawa duit kita itu? Belum lagi rumah kita itu. Ya, belum lagi kendaraan yang lain. Itu bagaimana mau dibawa di akhirat? Nggak bisa kalau sendiri. Titipkan sama orang, titipkan fakir miskin, titipkan anak yatim, titipkan baitul mal, titipkan sama para guru-guru. Nanti ini semua membawain harta kita, dan tinggal ngutipin mana yang padanya. Itu ya sebagai makna tabungan akhirat itu. Jangan sampai lah, ya, jangan sampai apa harta nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak menjadi manfaat untuk kita. Kita ngumpuli pergi pagi pulang petang, ya, mati-matian. Ternyata itu nanti jadi bahan kita dibakar di akhirat kan. Susah itu. Maunya ini nanti jadi kendaraan kita nanti. Makanya titipkan, kasih sedekah. Dan kalau bicara sedekah kepada siapakah? Infak kepada siapakah yang paling utama? Wa atizal qurba haqqahu. Yang paling utama infak dan sedekah itu diberikan kepada keluarga. Jadi jangan bangga dianggap banyak bantu orang di luar. Kalau keluarga dekat jauh sendiri nggak dibantu, nggak ada bagusnya itu. Ya, mau apapun yang dia harapkan dalam pandangan Allah nggak ada bagusnya. Karena yang paling utama disuruh bantu zal kurba. Kurba itu artinya kerabat. Kerabat itu maknanya keluarga dekat, keluarga jauh. Lihat dulu kanan kiri kita. Ya, baiklah ibunda sekalian, karena waktu asar ya akan segera tiba, dan memang pembahasan kita juga sudah sempurna sampai di poin yang terakhir tentang unsur takwa yang ketiga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, yang kita bicarakan ini bisa dipahami, dan marilah sama-sama kita berupaya untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Memang kalau bicara kesempurnaan ini di antara kita nih ya belum ada yang sempurna kan gitu. Tapi kita kan mengarah ke situ, supaya duluan masuk surga dengan lari. Ada yang masuk surga jalan kaki, ada yang masuk surga merangkak, tapi masuk surga juga. Itu kan karena kadar-kadar tingkat. Baiklah ibunda, kita doa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.